Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sulistiah Eskom Mkom, perkenalkan nama saya Nur Isnayaningsi dengan NIM 632207775 dari kelas 634A25. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korelasi dan regresi linear sederhana. Apa itu korelasi? Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Teknik korelasi merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Ketika satu variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka akan terlihat kecenderungan dalam variabel yang lain apakah naik, turun, atau tidak menentu. Jika kecenderungan dalam satu variabel selalu diikuti oleh kecenderungan dalam variabel lain, kita dapat mengatakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau korelasi. Next, apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana adalah regresi yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan nilai satu variabel bebas dan satu variabel terikat melalui persamaan regresi. Selanjutnya, di sini ada kasus, diketahui data berikut ini yang menunjukkan jumlah jam belajar seorang siswa dengan nilai ujian matematika mereka. Di sini ada tabel, jam belajar dilambangkan dengan X, X itu variabel bebas, dan nilai ujian dilambangkan dengan Y, yaitu variabel terikat. Kita akan membuat persamaan regresi linear sederhana, menghitung korelasi dari data tersebut, dan menghitung koefisien determinasi. Di sini sudah ada data dalam Word. Kita akan menghitung dari pertanyaan tadi. Pertama, kita membuat tabel ini. Cara membuat tabel ini, kita buat dari Excel. Caranya yaitu, nah, di sini ada tabel, ada X, Y, X, Y, atau X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Rumus untuk mencari XY sama dengan X dikali Y. Kita enter, lalu kita drag. Kita drag supaya tidak mencari uh, perhitungan yang lainnya. Lalu rumus X kuadrat itu X dikali X. Ketemu hasilnya jadi X kuadrat. Ini kita drag. Untuk Y kuadrat sama Y dikali Y. Kita enter. Ini tinggal kita drag. Nah, untuk mencari jumlah di bawah ini, jumlah atau totalnya, kita pakai rumus sama dengan sum. Ini kita blok, enter, terus kita drag semuanya. Nah, ketemu hasilnya segini. Lalu kita pindahkan lagi ke dalam Word. Nah, di sini udah ada data yang tadi dibuat di Excel. Selanjutnya kita yang pertama mencari persamaan regresi linear sederhana. Di sini ada rumusnya B. B itu koefisien regresi populer. B sama dengan N itu jumlah data, dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N jumlah data, dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Langsung aja kita masukin.
N-nya itu jumlah datanya. Jumlah datanya itu ada 5, sigma XY. Sigma XY itu eh, 1722. Dikurang sigma X. Sigma X-nya itu 20 dikali sigma Y. Sigma Y-nya 420. Nah, dibagi N, N-nya jumlah datanya 5, dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu 90. Dikurang sigma X. Sigma X-nya 20, lalu kuadrat. Selanjutnya B sama dengan 5 dikali 1722 itu dapat hasil 8.610. Dikurang 20 dikali 420 hasilnya 8.400. Dibagi 5 dikali 90 itu hasilnya 450 dikurang 20 kuadrat. 20 kuadrat itu 20 kali 20 hasilnya 400. Nah, kita kurangi di sini. 8.610 dikurang 8.400 hasilnya 210 dibagi 450 dikurang 400 hasilnya 50. Jadi kita dapat B sama dengan 210 dibagi 50 hasilnya 4,2. Nah, jadi ini hasil dari persamaan regresi linear sederhana yang pertama, yaitu B sama dengan 4,2. Selanjutnya kita masuk ke persamaan regresi linear sederhana yang kedua. Rumusnya ada A. A itu konstanta populasi atau intercept populasi. Sama dengan sigma Y dikurang B. B itu hasil dari persamaan regresi linear sederhana yang pertama dikali X dibagi N jumlah data. A sama dengan sigma Y. Sigma Y-nya 420 dikurang B. B itu hasilnya tadi 4,2 dikali sigma X. Sigma X-nya 20 dibagi N. N-nya jumlah data itu 5. Selanjutnya 420 dikurang 4,2 dikali 20. Itu dapat hasil 84 dibagi 5. 420 dikurang 84 itu dapat 336 dibagi 5. Jadi A sama dengan 336 dibagi 5 itu hasilnya 67,2. Jadi A sama dengan 67,2. Terus karena persamaan regresi linear sederhana itu persamaan garisnya Y sama dengan A plus BX. Jadi kita buat Y sama dengan A. A-nya itu 67,2 plus B. B-nya itu tadi kita dapat 4,2 X. Jadi persamaan garisnya itu Y sama dengan 67,2 plus 4,2 X. Selanjutnya kita mencari nilai koefisien korelasi yang pertama. R itu koefisien korelasi. Rumusnya R sama dengan N jumlah data sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar
N itu jumlah data, dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N jumlah data, dikali sigma Y kuadrat dikurang Y kuadrat. Langsung aja masukin ke rumusnya. N itu jumlah datanya 5. Sigma XY. Sigma XY-nya itu 1722 dikurang sigma X. Sigma X-nya 20 dikali sigma Y. Sigma Y-nya 420. Dibagi N. N itu jumlah datanya sama 5. Dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu 90. Dikurang sigma X. Sigma X-nya 20. Hal ini kuadrat. Terus dikali N. N itu jumlah data. Sini kita tambahin lagi jumlah datanya itu 5. Terus sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya itu 35.458. Dikurang Y. Sigma Y itu tadi hasilnya 420. Lalu ini kuadrat. Jadi R sama dengan 5 dikali 1722. Hasilnya 8.610. Dikurang 20 dikali 400, 20 dikali 420 hasilnya 8.400. Dibagi akar 5 dikali 90 hasilnya 450. Dikurang 20 kuadrat. 20 kuadrat berarti 20 kali 20 hasilnya 400. Dikali 5 dikali 35.458 itu dapat hasil 177.290 dikurang 420 kuadrat, berarti 420 dikali 420 itu dapat hasil 176.400. Nah ini. Terus selanjutnya masukin lagi ke sini R. R sama dengan 8.610 dikurang 8.400 itu dapat hasil 210. Dibagi akar 450 dikurang 400 itu 50. Dikali 177.290 dikurang 176.400 itu dapat hasil 890. Nah, jadi R sama dengan 210 dibagi akar 50 dikali 890 itu hasilnya 44.500. Jadi 210 dibagi akar dari 44.500 itu 210,95. Jadi R sama dengan 210 dibagi 210,95 hasilnya 0,99. Nah, ini hasil dari koefisien korelasi yang pertama. Selanjutnya kita mencari nilai XY. Sigma XY sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N, jumlah data. Ini kita masukin sigma XY. Sigma XY-nya itu, kita lihat dari data ini, 1722. 22 dikurang sigma X. Sigma X-nya 20. Dikali sigma Y 420 dibagi N jumlah data. Jadi sigma XY sama dengan 1722
dikurang 20 dikali 420 hasilnya 8.400 dibagi 5. Jadi nilai XY sama dengan 1.722 dikurang 8.400 dibagi 5, itu hasilnya 1.680. Jadi XY sama dengan 1.722 dikurang 1.680 dapat hasil 42. Jadi hasil dari sigma XY sama dengan 42. Nah, selanjutnya kita mencari X kuadrat. Sini ada rumusnya X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N. Sigma X kuadratnya ini itu 90 dikurang sigma X-nya 20 ini kuadrat. Ini kita pakai ke equation ya. Terus dibagi N, jumlah data itu 5. Jadi 90 dikurang 20 kuadrat. Jadi 20 dikali 20 itu hasilnya 400. 400 dibagi 5 dapat 80. Jadi 90 dikurang 80 hasilnya 10. Jadi kita dapat X kuadrat sama dengan 10. Selanjutnya kita mencari Y kuadrat. Y kuadrat. Sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N. Sigma Y kuadratnya itu 35.458 dikurang sigma Y. Sigma Y-nya 420 kuadrat dibagi jumlah datanya 5. Jadi Y kuadrat sama dengan 35.458 dikurang 420 kuadrat. 420 dikali 420 hasilnya 176.400 dibagi 5 berarti dapat 35.280. 35.458 dikurang 35.280 hasilnya 178. Jadi hasil dari sigma Y kuadrat sama dengan 178. Selanjutnya kita mencari koefisien korelasi yang kedua. Sini ada rumusnya RXY sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. RXY sama dengan sigma XY. Kita ambil data dari sini, karena kita tadi sudah mencari, jadi di sini 42. Jadi sigma XY-nya itu 42 dibagi akar sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya itu 10. Dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini 178. Nah, selanjutnya RXY sama dengan 42 dibagi akar 10 dikali 178 dapat 1.780. Jadi 42 dibagi akar dari 1.780 itu 42,19. Jadi RX-nya sama dengan 42 dibagi 42,19 dapat hasil 0,99. Jadi hasil dari RXY atau koefisien korelasi yang kedua itu 0,99. Selanjutnya yang terakhir kita mencari koefisien determinasi. Di sini ada rumus R kuadrat. R kuadrat itu berarti koefisien determinasi sama dengan N jumlah data
dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y kuadrat dibagi jumlah data atau N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N jumlah data dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Jadi R kuadrat atau koefisien determinasinya adalah sama dengan N-nya jumlah datanya 5, dikali sigma XY. Sigma XY-nya itu 1722. Kita ambil dari data tabel yang di atas, dikurang sigma X. Sigma X-nya 20, dikali sigma Y. Sigma Y-nya 420 kuadrat. Nah, terus dibagi N itu jumlah datanya 5, sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu 90. Dikurang sigma X. Sigma X berarti 20 kuadrat. N itu jumlah datanya 5. Sigma Y kuadrat itu 35.458 dikurang sigma Y-nya 420 kuadrat. Lalu hasilnya di sini 5 dikali 1722 dapat hasil 8.610 dikurang 20 dikali 420 itu dapat hasil 8.400 kuadrat. Nah, terus 5 dikali 90. 5 dikali 90, 450 dikurang 20 kuadrat. 20 dikali 20 hasilnya 400. Kali 5 dikali 35.458 dapat hasil 177.290 dikurang 420 kuadrat. 420 kuadrat berarti 420 dikali 420 dapat hasil 176.400. Jadi hasilnya R kuadrat sama dengan 8.610 dikurang 8.400, hasilnya 210 kuadrat dibagi 450 dikurang 400 berarti 50 dikali 177.290 dikurang 176.400 itu hasilnya 890. Jadi R sama dengan R kuadrat sama dengan 210 kuadrat dibagi 50 dikali 890. Ini masih kita pakai equation. R kuadrat sama dengan 210 kuadrat. Itu hasilnya 44.100. Dibagi 50 dikali 890 hasilnya 44.500. Jadi dapat R kuadrat sama dengan 44.100 dibagi 44.500, hasilnya 0,99. Nah, jadi hasil dari koefisien determinasi itu R kuadrat sama dengan 0,99. Artinya bahwa variabel Y dipengaruhi oleh variabel X sebesar 99%, sisanya 1% dipengaruhi oleh faktor lain. Oke.
Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.